Halo semua, gimana kabarnya? Kali ini saya akan membahas film dari Korea yaitu Carter, di mana film ini dibintangi oleh Jo Won sebagai Carter Lee. Film ini menceritakan seseorang agen CIA yang rela ingatannya dihilangkan, demi menyelamatkan seorang anak. Tanpa berlama-lama langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan bangunnya Carter di sebuah motel dengan kondisi hilang ingatan. Carter bangun 2 bulan setelah pandemi mematikan menyebar di seluruh kota Korea Utara dan Korea Selatan. Di masa pandemi ada seorang dokter bernama Dr. Jung. Dr. Jung bisa menyembuhkan anaknya yang bernama Hana dari infeksi virus mematikan yang bernama DMZ. Dengan kemampuannya, Dr. Jung menjadi sorotan dunia, sehingga dikabarkan dia dan anaknya hilang ketika dalam perjalanan menuju Korea Utara. Ketika Carter bangun dia dikagetkan oleh agen CIA Amerika. Karena Carter lah yang menculik Dr. Jung berdasarkan video kirimannya. Akan tetapi Carter tidak ingat dengan apa yang dia lakukan, karena belakang kepalanya ditanamkan sebuah alat yang bernama BD7, agar Carter hilang ingatan. Tak lama Carter ditelepon oleh orang misterius, yang mengetahui semua tentang Carter. Kemudian dia ingin bicara dengan agen yang ada di belakang Carter, tapi tiba-tiba. Who is this? Setelah ledakan tadi orang misterius itu menyuruhnya kabur dari tempat tersebut, dikarenakan akan terjadi ledakan dalam waktu 20 detik, Carter disuruh mendengarkan perintahnya jika Carter ingin selamat. Carter berhasil selamat berkat bantuan orang misterius yang ia dengar di dalam telinganya. Carter berada di tempat pemandian, di mana ada banyak sekali gangster yang sedang menyiksa orang Amerika. Karena Carter tak sengaja mengatakan CIA kepada salah satu gangster, para gangster tersebut pun langsung menghajar Carter. Di mana aksi tersebut tidak bisa saya tayangkan karena terlalu berbahaya dan sadis. Setelah menghabisi gangster, Carter disuruh keluar sesuai perintah orang misterius. Namun Carter masih dikejar oleh para gangster tersebut. Setelah terjun dari hotel, Carter kembali dikejar oleh agen CIA yang masih selamat di hotel tersebut. Orang misterius pun menyuruhnya pergi dari sana. Akan tetapi agen CIA di luar juga mengejarnya. Disinilah aksi kejar-kejaran dimulai. Seorang agen berhasil membuat Carter terjatuh, akan tetapi dengan kemampuan Carter berhasil melumpuhkan agen tersebut. Lagi-lagi orang misterius menyuruhnya pergi dari toko tersebut. Carter menanyakan kenapa kau tahu arah jalannya. Orang tersebut bilang dia bisa melacak CCTV lewat alat yang ada di dalam telinga Carter. Alat itu juga dapat mendeteksi panas dalam radius 50 meter. Kemudian orang tersebut mengetahui ada seorang agen CIA tepat di depan Carter. Carter pun langsung menghajar agen tersebut. Dan Carter berhasil menghabisinya dengan mendorong agen tersebut hingga membuat kepalanya pecah. Kemudian orang misterius mengarahkan Carter pergi ke mobil jemputan. Di sini Carter tidak mau karena Carter tidak mempercayainya. Orang tersebut mengancam Carter. Dia akan meledakkan bom yang ditanam di giginya jika Carter mendengarkannya. Carter terpaksa menurutinya. Sesampai di mobil, Carter bertemu dengan Eugene. Dia adalah intel dari Korea Selatan. Kemudian dia menjelaskan bahwa Korsel dan Korut bekerja sama untuk menemukan vaksin untuk virus DMZ. Di mana orang yang terkena infeksi virus tersebut kekuatan fisiknya akan meningkat dibanding manusia biasa. Bahkan tentara di perbatasan pun gagal menahan para zombie. Kemudian Eugene memberikan misi kepadanya untuk menemukan Hana yang diculik oleh agen CIA, karena darah Hana dapat dijadikan vaksin virus tersebut. Eugene pun mengatakan bahwa misi ini diperintahkan oleh Carter sendiri, dan memasang BD7 agar ia lupa ingatan. Diketahui Carter sebenarnya adalah mata-mata Korea Selatan, yang memata-matai Korea Utara. Di Korut Carter dikenal sebagai pahlawan karena melawan Korsel. Akan tetapi Carter dicurigai oleh pemerintah Korut sebagai agen Amerika. Carter mempunyai anak bernama Yonhee. Namun Yonhee terkena infeksi virus. Jika Carter ingin anaknya hidup, Carter harus menyelamatkan Hana yang diculik oleh agen CIA Amerika. Kemudian Carter menuju tempat di mana Hana diculik,
Dengan turun dari atas, Carter dengan mudah membantai penjaga di sana dan mencari tempat Hana berada. Hana awalnya tidak percaya dengan Carter, kemudian Carter memberi telepon dari ayahnya yang membuat Hana percaya padanya. Saat ingin keluar, mereka berdua telah dikepung oleh agen CIA, mudah bagi Carter. Karena dia menggunakan bom asap beracun agar bisa kabur dari mereka. Tak lama Carter telah dikepung oleh agen CIA Amerika, kemudian Carter diinterogasi oleh Si Tuyul. Si Tuyul bertanya, "Kau bekerja kepada Korsel atau Korut?" Carter menjawab dia bekerja tidak untuk siapapun. Carter menganggap Amerika hanya mengambil keuntungan dari pandemi ini dan menculik Hana agar dapat membuat vaksin virus DMZ. Si Tuyul pun mengambil rambut Carter untuk dilakukan tes DNA. Tak lama seorang agen mengetahui gelombang radio Yojin. Seorang agen mencabut gigi Carter yang dimana gigi itu akan meledak dalam waktu 5 detik. Mengetahui hal itu, Carter pun langsung menyelamatkan Hana dari bom tersebut. Setelah mereka tewas, Carter dan Hana segera kabur, akan tetapi ada seorang aden yang selamat menahan mereka yang membuat Hana terjatuh. Berhasil menyelamatkan Hana, mereka berdua pergi. Tak lama Carter mendapatkan pesan dari seorang agen cewek, kita sebut saja si Dewi. Si Dewi menyuruh Carter masuk ke bus biru. Namun si Yojin menyuruh masuk ke mobil jemputan. Karena Carter penasaran, Carter masuk ke bus biru. Kemudian Dewi mengatakan dia lebih mengenal Carter dibandingkan Yojin. Karena mereka berdua dulu saling mengenal. Karena Carter lupa ingatan, Carter tidak mempercayainya. Tak lama, atasan Yojin menembak Carter, akan tetapi tembakan tersebut meleset dan terkena si Dewi. Carter dan Hana segera pergi sebelum agen CIA mengejar mereka, akan tetapi Hana diculik oleh agen CIA. Carter pun menghadang para agen dan mengambil motornya. Di perjalanan terlihat Hana diambil oleh Yojin, namun sayang, Yojin dan temannya tewas ditembak oleh agen tersebut. Ketika Hana hampir terjatuh, Carter datang tepat waktu dan menghajar para agen CIA di dalam mobil almarhum Yojin. Disinilah kita menyaksikan kebrutalan Carter ketika menghajar para agen tersebut. Selesai dengan aksinya, Carter pun ke bandara dan bertemu seorang direktur agen rahasia yang bernama Dong Yu. Ini dia orangnya, dia akan membantu Carter dan Hana pergi ke Korea Utara dengan selamat. Carter sempat tidak percaya dengan si direktur, namun Jung Hae mengatakan semua akan baik-baik saja. Ketika di dalam pesawat, Carter dan Hana dirawat oleh tim medisnya si direktur. Lalu Jung Hae mengatakan misinya akan berakhir jika dia tiba di Korea Utara. Tak lama pesawat mengalami masalah, yang ternyata sang pilot mati keracunan karena meminum kopi yang dibuat oleh penyusup. Kemudian Jung Hae mengatakan kepada Carter Hana telah dibawa oleh seseorang, yang dimana Jung Hae mendeteksi bahwa Hana berada di dalam ruangan kargo, yang ternyata penculiknya adalah tim medis yang merupakan kelompok kudeta Korut. Kita sebut saja si Oleng. Si Oleng menyerang Carter yang membuat Carter terpojok. Beruntung si direktur datang lalu menebaknya. Saat si direktur lengah, si Oleng berhasil membunuhnya. Carter langsung menyerang Oleng dan menyuruh Hana pergi. Saat pertarungan, si Oleng meledakkan bom yang telah terpasang. Sesampainya di atas, Hana bilang si direktur telah dibunuh oleh orang Korea Utara. Hal tersebut membuat situasi memanas. Tak lama si Oleng datang dan menuduh direktur adalah seorang mata-mata CIA yang mencoba menculik Hana. Hal itu membuat Korut menganggap Korsel telah berkhianat, tapi tiba-tiba datang seorang cewek yang terkena infeksi virus DMZ dari pilot, dan langsung menembakkan semua orang tanpa ampun. Si Olengda berhasil selamat dan bersiap-siap untuk terjun. Dan ternyata Carter masih selamat dan bergelantungan di pesawat. Di saat si Oleng kabur, Carter pun mengejarnya. Disinilah kita menyaksikan perkelahian yang sangat membagongkan. Mereka berhasil mendarat di truk hewan dan dikejar oleh kelompok kudeta untuk mengambil Hana. Supir truk pun tewas dan Carter menyuruh Hana menyetir truk. Lagi-lagi Carter harus berhadapan dengan orang-orang tersebut.
Di saat Hana ingin diculik, Carter berhasil menggagalkannya dengan melempar babi. Namun ketika Carter ingin masuk, Carter hampir terjatuh hingga saat di pinggir jurang Carter berhasil lompat ke truk sebelum jatuh. Setelah selamat, Jung Hae mengarahkan Carter ke tebing menggunakan jembatan tali dan Jung Hae mengatakan misi ini akan selesai jika Carter sampai ke sana. Saat istirahat, Carter dan Hana dihadang oleh para zombie. Carter dan Hana pun segera kabur. Sesampainya di jembatan, Carter dan Hana harus berhadapan lagi dengan para zombie tersebut. Ketika Hana berjalan, Hana pun terjatuh. Beruntung, Carter berhasil menyelamatkannya. Carter terpaksa memutuskan tali jembatan agar para zombie terjauh. Beruntung Jung Hae datang dan menyelamatkan mereka. Di sana Carter bertemu dengan seorang jenderal, kita sebut saja si Otong. Jung Hae mengeluarkan alat komunikasi di telinga Carter di saat ingin membuka BD7. Jung Hae dilumpuhkan oleh si Otong yang ternyata si Otong adalah pemimpin kudeta. Si Otong ingin menyebar virus ke Korsel dan Amerika agar negara mereka disegani dunia. Di tempat lain, Carter dibawa ke tempat pembuangan zombie yang telah mati untuk diakar bersama mereka. Saat dibakar, para zombie tiba-tiba hidup lalu menyerang tentara di sana. Carter berhasil selamat dan menanyakan di mana lokasi si Otong berada kepada tentara yang masih hidup. Sesampainya di lokasi, Carter menggunakan sniper dan ingin menembak si Otong. Mengetahui Carter di sana, si Otong berhasil selamat. Tanpa berlama-lama, Carter langsung tancap gas lalu masuk ke dalam. Di dalam, Carter menemukan anaknya yang sedang terkena virus. Lalu Carter membawanya kepada Dr. Jung. Karena terkepung oleh tentara, Carter menembak kaca kamar para zombie agar menyerang para tentara, agar mereka bisa kabur. Setelah berhasil kabur, Jung Hae menyuruh Dr. Jung melepas alat BD7, agar ingatan Carter kembali. Diketahui Jung Hae adalah istri Carter yang selama ini menjadi suara misterius. Sebelum hilang ingatan Carter, dia dan keluarganya berencana untuk kabur dari Korut, akan tetapi mereka ketahuan oleh Jenderal Otong. Carter meminta agar Carter diizinkan kabur dari Korut. Sebagai imbalan, Carter akan membawakan Hana ke Korut dan Carter meminta menghilangkan ingatannya agar misinya tidak ketahuan. Ingatannya pun kembali tak lama para tentara mengejar mereka yang ingin pergi ke kereta. Sesampainya di kereta, tentara Korut pantang menyerah, mereka rela mati demi mengambil Hana. Tak lama, si Otong datang dengan helikopternya. Tanpa berlama-lama, Carter langsung masuk ke helikopter dan menghajar si jenderal. Setelah berhasil menghabisi jenderal, Carter menyelamatkan istri Ja yang lompat dari mobil, diikuti helikopter si Otong yang meledak. Setelah kejadian tadi, mereka berhasil selamat. Di akhir film, jembatan kereta meledak dan film pun berakhir. Berikut adalah alur cerita film Carter.